Pernah gak sih kalian nonton Upin dan Ipin dan mikir Tok Dalang ini karakter seru banget, yaitu galak tapi perhatian, tua tapi masih kocak. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih dalam tentang sosok Tok Dalang. Gak cuma sebagai karakter di serial, tapi juga filosofi hidup yang bisa kita pelajari dari dia. Kalau Tok Dalang ada di dunia nyata, kira-kira bagaimana sifatnya dan juga pergaulannya? Nah, kita bahas bareng-bareng filosofi tentang karakter yang satu ini. Filosofi karakter Tok Dalang. Tok Dalang adalah simbol dari sosok orang tua yang bijaksana, humoris, tapi tetap memegang teguh prinsipnya. Filosofi ini hidup mencerminkan nilai-nilai yang sangat relevan, baik untuk generasi muda maupun tua. Kebijaksanaannya yang lahir dari pengalaman. Sebagai salah satu tokoh tertua di kampung durian runtuh, Tok Dalang adalah sumber solusi untuk berbagai masalah. Meskipun sering terlihat galak atau usil, nasihat yang dia berikan selalu punya makna yang mendalam. Filosofinya mengajarkan kita bahwa pengalaman hidup adalah guru terbaik dan orang tua adalah sumber ilmu yang gak tergantikan. Menjaga tradisi di tengah modern ini, Tok Dalang dikenal sebagai dalang wayang kulit. Seni tradisional ini semakin jarang ditemui di tengah dunia yang begitu modern. Dia tetap setia dengan profesinya dan bangga menunjukkan budaya lokal. Filosofi ini mengajarkan pentingnya melestarikan tradisi tanpa menolak kemajuan. Tradisi adalah identitas yang perlu dijaga, karena tanpa itu kita kehilangan jati diri kita. Sikapnya yang tegas tapi penuh kasih. Tok Dalang sering terlihat galak saat menghadapi anak-anak, terutama Upin dan Ipin. Tapi kalau diperhatikan lebih jauh, sikap galaknya adalah bentuk kasih sayang. Filosofi ini menggambarkan bahwa kepedulian kadang perlu ditunjukkan dengan ketegasan. Apalagi dalam mendidik generasi muda, harus dibutuhkan ketegasan yang begitu tegas. Humornya yang menghidupkan suasana. Meskipun sering serius, Tok Dalang punya selera humor yang khas. Celetukannya sering jadi penyeimbang di tengah keseriusan hidup. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak harus selalu kaku. Humor juga bisa menjadi alat untuk menyampaikan pesan. Dan gimana kalau Tok Dalang dibawa ke dunia nyata? Bayangin kalau Tok Dalang hidup di dunia nyata, dia pasti jadi sosok yang menonjol di lingkungan kita. Yang pertama, jika Tok Dalang sebagai tetangga. Di lingkungan kalian, Tok Dalang adalah tetangga yang dihormati. Kalau ada acara kampung, dia bakal jadi tokoh yang paling sering dimintai pendapat, atau bahkan memimpin rapat warga. Tapi jangan kaget kalau tiba-tiba dinyeletuk sesuatu yang bikin suasana jadi cair. Yang kedua, Tok Dalang sebagai kakek. Sebagai kakek, Tok Dalang adalah figur yang selalu punya cerita menarik. Dari cerita wayang, petua hidup, sampai candandingan. Semuanya keluar dengan natural. Tapi dia juga tipe kakek yang gak ragu menegur kalau cucunya mulai malas atau kurang sopan. Yang ketiga, Tok Dalang sebagai mentor. Di dunia nyata, Tok Dalang pasti jadi mentor yang bijaksana. Dia bakal ngajarin generasi muda cara menghargai tradisi, tanpa melupakan pentingnya mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, Tok Dalang sebagai pemimpin komunitas. Dengan jiwa kepemimpinan yang kuat dan pengalaman yang begitu luas, Tok Dalang bisa jadi pemimpin komunitas yang disegani. Dia tahu kapan harus tegas, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus bercanda untuk mencairkan suasana. Dan nilai-nilai apa saja yang bisa kita pelajari dari tokoh Tok Dalang? Dari karakter Tok Dalang, kita bisa memetik banyak pelajaran hidup yang relevan, yaitu menghargai orang tua.
Tok Dalang mengingatkan kita untuk mendengarkan nasihat orang tua. Pengalaman hidup mereka adalah pelajaran berharga yang gak bisa kita dapatkan dari sekolah. Yang kedua, menjaga tradisi. Tok Dalang adalah contoh nyata bahwa tradisi bukan hal yang kuno, tapi sesuatu yang harus dilestarikan. Dia mengajarkan bahwa kita bisa tetap modern tanpa melupakan akar budaya. Yang ketiga, tegas untuk kebaikan. Sikap tegas Tok Dalang menunjukkan bahwa kepedulian kadang harus disertai dengan ketegasan, terutama dalam mendidik generasi muda. Tegas bukan berarti galak, tapi bertujuan untuk kebaikan bersama. Humor sebagai cara berkomunikasi. Tok Dalang juga mengajarkan bahwa humor bisa jadi alat komunikasi yang efektif. Kadang, pesan serius lebih mudah diterima kalau disampaikan dengan cara yang ringan. Filosofi Tok Dalang untuk remaja. Buat kalian remaja, Tok Dalang adalah pengingat pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Di satu sisi, kita harus menghormati tradisi dan mendengarkan nasihat orang tua. Di sisi lain, kita juga harus tetap berpikir maju dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Tok Dalang juga mengajarkan bahwa humor itu penting. Jangan terlalu serius menghadapi hidup, karena kadang tertawa adalah cara terbaik untuk melewati hari-hari yang sulit. Tapi jangan lupa juga untuk selalu belajar dari pengalaman orang lain, terutama yang lebih tua. Dan closingnya untuk seorang tokoh Tok Dalang adalah, kita belajar bahwa hidup itu soal menyeimbangkan kebijaksanaan, humor, dan juga keberanian untuk terus belajar. Dia mengajarkan bahwa tradisi bukan penghalang untuk maju, tapi justru fondasi yang kuat untuk masa depan. Jadi kapan terakhir kali kalian mengobrol dengan orang tua atau kakek kalian? Siapa tahu mereka punya cerita seru atau nasihat yang bisa kalian lebih bijak. Ingat, seperti Tok Dalang, mereka adalah sosok yang gak tergantikan dalam hidup kita. Dan itu saja filosofi tentang karakter Tok Dalang dari Kampung Durian Runtuh.